ketemu lagi dengan saya Arif Wira Arisita. Kali ini saya ditemani oleh Pici, juragan kontrakan di daerah Jakarta Selatan, ya. Iya. Di video kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih tentang konten-konten YouTube, termasuk yang kemarin lagi viral itu salah satu YouTubers yang ngasih sembako sampah ya, cuy. Iya. Kalau menurut lo nih, konten-konten yang ada di YouTube sekarang nih ya, itu seperti apa sih bro? Bisa dikasih tahu nggak sih? Atau mungkin cerita-cerita lah sama gua nih kan. Kita nih baru pertama kali nih collab atau bikin video bareng lah. Ya sebenarnya sih banyak konten-konten YouTube yang bagus ya dan mendidik. Cuman perilaku masyarakat kita itu yang sebagian itu mungkin sebagian kecil kali ya, mudah-mudahan itu lebih suka kepada konten-konten YouTube yang nggak mendidik. Nggak Ya. mendidik, contohnya? Ya contohnya kayak yang bikin-bikin ngeprank kayak gitu. Oh, Itu ngeprank kan ya. nggak berguna. Oh, salah satunya kemarin tuh yang lagi viral sampai akhirnya dia ditangkap lah ya. Iya. Memberikan sembako berupa sampah. Iya. Oh iya, terus lanjut kalau lain-lain gitu. Ya intinya sih kalau saya pribadi, kalau teman-teman nih kalau nonton YouTube ya pilih-pilih yang mendidik. Kayak contohnya anak-anak saya nih kalau misalnya nonton video YouTube itu hanya yang terkait pendidikan. Jadi yang bisa melatih kinerja motorik otaknya. Oh gitu. Jadi kayak model kita ke Pinterest bikin satu karya-karya kayak model bikin pesawat dari kertas. Nanti kan sama Pinterest di link ke YouTube. Itu konten-konten yang berguna tuh yang seperti itu. Yang bermanfaat Iya. ya. Tapi kalau misalnya kalau yang lo lihat nih di antara YouTubersnya kita nih, dia kan banyak lah kayak misalnya contoh ngeprank atau apa sih ya, kayak pamer-pamer harta atau kekayaan, direkam, diupload. Kalau menurut lu gimana sih? Oh, kalau yang ngeprank itu yang ngerjain itu, ya pertama itu merugikan orang yang dikerjain. Merugikan ya. orang lah ya, jelas lah. Karena kita kan nggak tahu kalau dia ada riwayat penyakit contohnya. Oh, jantung lah ya misalnya. Pertama kayak jantung, Ah. tekanan darah tinggi. Kalau misalnya dia diberi semacam shock terapi yang mendadak itu yang mempengaruhi detak jantungnya dia, itu bisa mengakibatkan sampai pada kematian. Oh gitu. Makanya terus kalau misalnya kayak yang baru-baru terjadi ini, itu bisa menyebabkan kesedihan dari orang yang dikerjain. Oh ya, kemarin lagi viral tuh ya, Iya. sampai akhirnya si YouTubersnya itu sendiri sekarang lagi dalam penahanan polisi. Iya. Iya, betul sih memang. Karena kawan-kawan juga hati-hati loh. Nah, Orang itu ketika dia sedih yang sangat dalam, itu hati-hati. kenapa tuh bro? Hatinya itu berdoa. Oh. Nah itu yang kita takutkan itu doanya. Oh, Kalau iya, betul. dijabah, si pelakunya yang akan terkena. Oh, yang kayak kemarin contoh lah, misalnya si korban ini merasa dia sangat butuh, ternyata yang dia butuhkan ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, Iya. malah justru berupa prank atau dia dikerjain. Kalau dia berdoa yang mungkin tidak bagus dan diijabah, dampaknya itu bisa fatal bagi si pelaku ya. Iya betul. Termasuk dalam hal ini kayak ucapan. Ucapan. Karena kalau di agama itu diajarin kita harus menjaga lisan. Kalau misalnya sampai kita nggak bisa menjaga lisan, itu udah dikasih tahu tuh sama Allah, itu bisa memudaratkan orang yang mengeluarkan kata-kata buruk. Jadi guys, teman-teman sekalian, Pincu ini selain juragan kontrakan di Jakarta Selatan, kebetulan beliau juga ustadz kayak gitu. Jadi kalau misalnya di konten ini atau kalau saya lagi nge-vlog bareng sama dia, ada bahasa-bahasa yang nyerempet ke agama ya wajar aja. Tapi kita di sini bukan mau ngajarin atau menggurui teman-teman sekalian yang nonton video ini. Kita hanya membahas apa sih yang sebenarnya kita tahu
tidak bermaksud apa-apa ya cuy ya. Jadi intinya ya kita hanya ngobrol santai, nggak ada tujuan kita mau menyudutkan siapa, kita mau ibaratnya kita menjatuhkan siapa, kita enggak lah ya. Kita sini cuma ngobrol, ini cuma tanggapan si juragan kontrakan nih terkait video-video yang diupload di YouTube seperti konten ngeprank, terus kedua pamer harta lah ya. Nah, sekarang kalau misalnya pamer harta nih bro, ente ini kan juragan kontrakan, bisa dong misalnya kasih tahu gua atau mungkin kasih tahu teman-teman nih, ini kontrakan gua lo satu pintunya misalnya 1 juta dikalikan misal 30 pintu, berarti kan sebulan tuh 30 juta juga ya. Bisa lah ya itu kalau kita dibikin konten lah ya, tapi enggak lah ya, kita nggak ada tujuan ke arah sana karena kita memang tidak ada niat untuk pamer atau kita tidak mau juga orang-orang yang kurang beruntung terus melihat video kita merasa kok orang itu pamer bener, orang itu merasa kaya, merasa sok kaya, kan kayak gitu. Intinya kita di sini cuma pengen ya share, kita ya bikin video, mungkin ada hal-hal yang mungkin ada diambil positifnya silakan diambil, kalaupun tidak ya silakan dibuang, benar gitu nggak sih ya? Iya benar. Kalau terkait dengan yang youtuber yang suka pamer harta ya, ini barangkali mungkin pamer harta tapi kita nggak akan sebut nama ya, tanda kutip lah ya. Nggak boleh kita kan ya. Ya teman-teman yang Cuma nonton pasti tahu nih. Generalnya emang intinya di agama juga diajarin nggak boleh kita memamerkan kekayaan yang kita punya. Karena pada intinya apa yang kita peroleh itu sumber itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari siapa-siapa, bukan atas dari usaha kita. Usaha kita tuh hanya sedikit. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan satu kekayaan, disyukuri, terus digunakan untuk hal-hal yang baik untuk kepentingan kita, keluarga, kerabat, juga tetangga kalau ada lebih, dan selebihnya tuh bisa berbagi. Apalagi di masa pandemi corona ini. Oke guys, dicatat ini kalau katanya si juragan kontrakan, kekayaan itu tidak murni kita yang dapatin, tapi memang itu adalah bukan sebagian, memang itu sudah ditentukan oleh Allah ya. Nah, buat apa sih kita pamer, kita bikin video, kita upload, kita mau kasih kita punya ini, kita begini, kayaknya nggak penting banget sih. Itu sih kalau menurut pendapat saya. Tapi kalau teman-teman merasa berbeda pendapat ya itu silakan, kita pun tidak melarang. Karena toh kita bikin video ini cuma sekedar ngobrol santai aja ya. Karena perlu teman-teman kasih ketahui ya. Kalau misalnya kita memamerkan sesuatu yang kita punya, itu kemudian ada orang yang tidak memilikinya. Manusia kan cenderung lebih kepada iri dan dengki. Nah, rasa iri dan dengkinya dia yang dilihat lewat matanya itu bisa mengeluarkan hal-hal buruk dari jiwanya. Dan dari situ nanti keburukan dari matanya itu, apa yang dipandang dia, bisa memudorotkan orang yang pamer tadi. Hati-hati, makanya kalau di agama Islam itu sebutnya penyakit ain. Ain itu penyakit lewat mata. Jadi hati-hati gitu. Jadi gini orang. Sebenarnya gini guys, apa yang kita obrolin hari ini kita bukan ceramah agama. Cuma kebetulan si bos ini ya lebih paham dari saya tentang masalah agama. Cuma intinya ini bukan ceramah agama, kita juga tidak jual ayat. Ini yang kita lagi bicarakan adalah apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat terhadap apa yang sedang terjadi atau yang banyak berseliweran lah video-video seperti itu di YouTube ya bos ya. Iya, cuma sekedar ini aja sih, share pengetahuan. Tapi intinya kita nih nggak menjudge yang nonton bahwa ini salah, ini benar, tidak lah ya. Itu kan hak mereka lah ya untuk mereka bikin video seperti itu. Tapi intinya kita tidak menjudge mereka karena kita di sini juga tidak menyebut nama, kita tidak menyebut channelnya siapa. Ya itu sih. Lebih tepatnya sih kalau yang kontennya Mas Arif Lanang ini lebih ke menetralisir gitu. Jadi ngajak orang-orang yang YouTuber, maksudnya yang para pemirsa YouTube
untuk bisa lebih selektif memilih konten-konten YouTube Konten mana yang akan ditonton khusus untuk dirinya sendiri, istri, sampai ke anak-anaknya. Jadi ini ya dibilang cuma share-share nasihat kecil lah, Iya. karena kita bukan apa-apa, cuma Ini berbagi aja. Berbagi. Kalau katanya Dono Kasino Indo ini kan dulu apa ya, obrolan warung kopi ya. Iya, ya, lebih Cuma kayak gitu. permasalahannya di sini lagi pandemi corona. Jadi kita nggak bisa ngobrol di warung kopi. Nah, akhirnya kita bikin video, tapi kita nggak mencat siapa-siapa. Kita tidak mau menghakimi siapa-siapa. Jadi untuk teman-teman yang sudah lagi nonton, jangan lupa di subscribe dan dicentang lama loncengnya. Kalau misalnya nanti ada video-video baru saya dengan Pincu si juragan kontrakan ini, entah itu tentang apapun, itu cuma sekedar ngobrol, sharing. Kalau setuju ya di share ke teman-temannya, kalau nggak setuju pun ya tulis aja di komennya, nanti mungkin kita akan perbaiki untuk ke video yang selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.